rindu gereja Ranito Kabanjai boleh mengalami. Pagi ini saya akan share dengan topik Kristen pohon kurma. Ada berapa orang di sini yang pernah melihat pohon kurma? Bukan melihat buah kurma, pohon kurma. Siapa yang pernah makan buah kurma? Siapa yang pernah tidur di bawah pohon kurma, teman saya? Karena saya pernah tidur di sana. Kita lanjutkan sama-sama. Kristen pohon kurma. Mazmur 92 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas. Nah, orang benar diidentifikasikan seperti pohon kurma. Itu artinya ada sesuatu yang indah dari pohon kurma yang Tuhan mau kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu. Bagi orang yang tinggal di sekitar Timur Tengah, pohon kurma boleh dikatakan adalah bagaikan penyelamat hidup mereka. Tanpa pohon kurma, susah sekali dapat bertahan hidup di alam yang ganas, penuh dengan gurun pasir yang sangat panas, sangat dingin, dan sangat bosan. Seperti ini kalau perkebunan pohon kurma. Bapak Ibu, foto ini saya dapat di Israel. Kalau hidup rohani kita digambarkan seperti pohon kurma, pasti ada sesuatu yang indah dari pohon kurma yang perlu kita pahami. Ada Alkitab dan ada ensiklopedia Yahudi yang saya pelajari. Kedua buku di atas adalah sumber pembelajaran hari ini. Pohon kurma dan orang percaya. Yang pertama, pohon kurma tumbuh subur di padang pasir. Tidak ada pohon yang bertahan hidup di padang pasir, padang gurun seperti ini, kecuali jangan pohon, orang Kabanjai pun tak akan tahan tinggal di situ. Siapa yang mau bulan madu di tempat seperti ini? Tahu nggak? Seperti ini tempatnya gimana coba? Tapi yang unik adalah ada pohon kurma bisa hidup di situ, itu masalahnya. Nggak ada pohon lain. Pohon jengkol bisa hidup di situ. Nggak bisa. Nggak bisa jengkol hidup di situ. Kalau di Kabanjai, pohon jeruk pun nggak bisa hidup di situ. Nggak bisa. Tapi pohon kurma, dia bisa hidup di sana. Kita simpulkan, pohon kurma tumbuh subur di tengah situasi alam yang sulit, bahkan sangat sulit. Tuhan mau jemaat Kabanjai, kita harus mampu bertahan, bahkan berkemenangan dalam situasi yang sangat sulit sekali. 2019 bukan hidup yang mudah, dan saya percaya tidak mudah. Dan anak Tuhan mampu hidup di situasi yang sulit. Katakan amin. Saya pernah membaca catatan Bapak Ibu. Saya suka nonton TV, tapi bukan film. Kalau sudah di rumah, anakku nonton biasanya kalau aku bilang mau TV, Papa bisa nonton. Maka yang aku tonton rata-rata adalah TV One, Metro TV, Kompas TV. Dan satu acara yang paling kusuka namanya Kick and D. Tahu mengapa acara Kick and D? Karena di Kick and D ditampilkan orang-orang yang hebat dalam kesulitan. Saya menemukan tidak ada orang yang hebat karena kemudahan. Orang hebat itu selalu muncul dalam kesukaran. Siapa yang mau hidup hebat di mata Tuhan, katakan salam di sebelahnya, doakan kesukaran untukmu. Jadi perhatian itu jadi masalah. Pastor Emi minta maaf, saya kepingin turun Bapak Ibu. Saya minta maaf, bagi saya tempat ini cukup kudus. Saya kepingin mendekat dengan orang berdosa saja. Jadi kita sama-sama itu maksud saya, Bapak Ibu saudara. Saya ingin cerita sebentar, saya itu waktu saya tidak banyak Bapak Ibu. Ibadah pertama kedua ini kan agak singkat. Siapa yang pernah dengar nama Fanny Crosby? Fanny Crosby itu adalah seorang pencipta 8.000 lagu rohani. Tapi saya akan beritahu siapa Fanny Crosby. Fanny Crosby itu ketika dia umurnya 3 bulan, ditemukan ada gangguan di matanya. Dan dibawa dia ke dokter. Dan dokter ngobatin. Dan dokternya ini agak parah. Karena justru tidak ngobatin, malah matanya jadi buta seperti itu. Gak bisa apa-apa. Awalnya orang tuanya nangis. Tapi dia mulai kasih dipeluk. Dan satu hari, dia mulai bisa menciptakan lagu. Aku bernyanyi bahagia
suatu hari ketika dia sudah sangat terkenal, seorang dokter berkata, Fanny Crosby, ada seorang wanita yang sangat mengagumimu. Dia kena kanker. Dia ingin sumbangkan matanya untukmu. Maukah engkau dioperasi supaya matamu yang buta itu diobati, diambil, digantikan dengan matanya? Dan Fanny Crosby berkata seperti itu. Terima kasih dokter, terima kasih juga bagi aku nggak ingin mata saya sembuh. Kenapa? Karena aku tahu suatu hari nanti pasti aku akan melihat. Ketika aku mati, aku pasti melihat. Dan wajah pertama yang ingin kulihat adalah wajah Yesus Juru Selamat. Mengenai tepuk tangan saya. Sekali lagi, siapa yang ingin jadi orang hebat? Katakan tepuk di sebelah, jangan cengeng bro. Karena orang hebat itu tidak dilahirkan kemudahan. Perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Anda sering yang mana? Yang putih atau yang kuning doanya? Tuhan, mudahkanlah perjalanan hidupku. Atau yang kedua, Tuhan, kuatkan aku menghadapi perjalanan hidup. Tepuk yang di sebelahnya, kau yang mana? Yang sering jujur, siapa yang sering di sini bilang, aduh biar lebih mudah lah. Orang itu biasanya suka yang mudah. Tapi dengar, saya ulangi, orang hebat tidak dihasilkan kemudahan. Orang hebat itu dihasilkan kesukaran. Sekali lagi yang mau jadi orang hebat, taruh tangannya seperti saya. Selamat datang ke Sukaran tahun ini. 1, 2, 3. Nah ini masalahnya. Ada yang nggak ngomong, dia pikir kalau dia nggak ngomong jadi nggak datang. Makin cepat dia datang. Saya punya beberapa kalimat yang saya pikir layak jadi status Facebook. Daripada status galau, banyak nggak jadi berkat sama sekali. Jangan meminta beban yang ringan dari Tuhan, tapi mintalah bahu yang kuat untuk memikul. Lagi, orang hebat tadi ya tidak dihasilkan kemudahan. Jangan meminta kepada Tuhan hidup yang mudah, mintalah hati yang kuat. Bapak Ibu, realita perjalanan hidup kita kan kadang begini. Siapa yang pernah mengalami hidupnya lurus, simpel, mudah, semuanya indah? Siapa yang pernah mengalami? Tidak pernah mengalami, sulit semua kayak ini wajahnya. Siapa yang pernah mengalami itu luar biasa berkat Tuhan, Bapak Pendeta mulus? Siapa yang pernah mengalami seperti aku? Ada ya? Tidak mengerti bahasa Indonesia, saya bukan bahasa Karo, karena saya tidak mengerti bahasa Karo. Tapi hidup itu tidak selalu begini. Ada hidup itu gini. Pernah ngalami? Bawah di atas, di bawah. Yang lebih parah di bawah, nyungsep lagi. Lebih parah. Tapi kadang perjalanan hidup ini seperti perjalanan dari Tambun ke Sibolga. Belok-belok. Pak Pendeta, nengok suami orang aku sor kali. Nengok suami aku muntah. Pendeta, ini belok-belok. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, kau selalu bilang supaya aku berbobot perubahan suamiku, kayaknya lebih gampang tukar suami daripada tukar obat hidupnya dia. Jujur, kadang perjalanan hidup ada tantangan begini, ada hadangan. Kadang ada orang Bapak Ibu seperti yang biru, dia jalan semangat, ketemu tantangan beko. Ketemu tantangan beko. Tapi setelah khotbah ini Jumat kebanggaan. Ketemu tantangan, dia berjalan. Wah, ini baru tepuk tangan orang yang hebat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ada yang bilang kadang hati itu kayak ponsel, butuh anti gores. Mengapa? Terlalu banyak yang menggores. Tahu punya anti gores? Digores, tidak tergores. Wah, coba tepuk di sebelahnya lagi. Hatimu udah pakai anti gores belum? Gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita bahas poin yang pertama. Sesulit apapun perjalanan hidup yang masih harus dijalani, teruslah melangkah, jangan mundur, dan jangan pernah menyerah. Kita baca yang putih sama-sama, 1, 2, 3. Yang pertama, pohon kurma tumbuh subur, susah, sulit, biasa. Karena kalau aku melewatinya, ada berkat Tuhan yang besar di sana. Puji. Yang kedua, pohon kurma itu akarnya sangat dalam. Apa yang membuat pohon kurma bertahan hidup di padang pasir? Akarnya masuk sangat dalam
mencari tanah di bawah pasir, bahkan mencari air di bawah tanah itu. Dalam buku ensiklopedia saya temukan gambarnya. Pohon kurma, akarnya begini. Makanya dia kokoh. Tahu mengapa banyak anak Tuhan sekarang nggak kokoh? Siapa yang mau tahu? Salam sebetulnya. Karena pendek. Kalau akarnya dalam, kokoh. Kita harus berakar dan menjadi kuat di dalam Tuhan tahun ini. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Pohon kurma, akarnya dalam. Saya paling senang ayat ini. Hendaklah kamu, 1, 2, 3. Hendaklah kamu. Oke, lihat tangan saya paling suka ayat ini. Lihat saya, Bapak Ibu. Kekristenan itu selalu dua. Lihat, berakar. Dan taruh tangannya sama-sama. Berakar di bawah. Apa bedanya? Kalau berakar, tak kelihatan kan? Tapi kalau dibangun, baru datang ke petani sudah langsung sinar, kan kelihatan di bawah. Temannya mulai ngomong, kita sudah 3 tahun, gak sinar-sinar. Terus asal. Berdoa lagi. Berdoa nggak kelihatan. Tapi tahu kan? Hidup itu berakar. Mana duluan? Baru. Ya jangan berakar terus nggak kelihatan. Bakal terpendam sampai mati. Kan hanya mati itu kalau begitu. Tapi kalau langsung kelihatan, makanya Paulus bilang orang yang baru bertobat kan langsung lain. Harus berakar dulu. Karena kalau dia berakar, kokoh dia. Hari ini banyak kali orang pindah agama. Kenapa? Nggak berakar. Ketemu dengan cowok ganteng, namanya Muhammad Lutfi Hasan. Kalau sudah ketemu orang mungkin langsung kau bilang istighfar. Subhanallah. Nama baik bisa. Ini belajar sama-sama. Berakar. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Sama tangannya. Berakar. 1, 2, 3. Tapi habis itu apa tadi? Dibangun. Tapi berakar. Jadi kalau ternyata hidupmu belum diberkati langsung kelihatan, mungkin Tuhan sedang membuatmu berakar. Udah melayani Tuhan, kok belum naik ya? Belum kelihatan. Masih berakar. Tapi tidak akan berakar terus. Ketika saya ke Israel, waktu itu Timur Tengah, saya melihat cara menanam pohon kurma itu. Ketika sudah ditanam bijinya, ditaruh batu di atasnya. Saya tanya kenapa dibuat begini? Dia bilang iya, supaya jangan tumbuh dulu ke atas, supaya ke bawah dulu dia. Jadi nggak bisa di atas, berakar. Saya berdoa jemaat Betani orang-orang yang berakar. Yang setuju katakan amin. Berakar. Mana yang saudara pilih? Bertumbuh atau berakar? Kan kalau berakar pendek masih dia. Ini yang pendek. Coba tanya di sebelahnya. Yang mana yang harus berakar? Makanya menarik banget. Izinkan saya sambung sedikit lagi. Alkitab itu sangat proporsional. Ada 9 karunia roh. Bersamaan dengan itu ada 9 buah roh. Jadi kalau buah roh itu karakter ke bawah, maka karunia roh dibangun ke atas. Orang kan hanya suka karisma, dia lupa karakter. Banyak orang sangat terpesona dengan pengkhotbah yang hebat. Ini pendeta yang pintar khotbah itu sangat banyak. Tapi pendeta yang karakternya baik itu belum tentu. Mau tahu karakter saya? Oh, datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya. Biar kau lihat seperti apa aku. Kau tanya istriku seperti apa. Karena banyak bapak-bapak sekarang lebih sayang istri orang daripada istrinya sendiri. Jadi repot. Salam sebelahnya kayak dari tarutung itu bukan yang kawan lagi 1, 2, 3. Itu penting banget. Jangan puas hanya dengan memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi rindukan pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Allah. Itulah yang disebut dengan berakar. Bahasa Alkitab Efesus 6, 1, 2, 3. Sekali lagi. Biasa, hidup ini kan ada 3. Ada awalnya, ada di tengah jalannya, ada akhir
selingkuh apa? Yang paling penting apa? Ya, dan benar Tuhan bilang begini, akhirnya lebih baik dari awalnya. Ada yang bilang begini, kalau gitu udah lama menikah, jahat aja kita, nanti akhirnya mau mati lah, baru kita datang kepada Tuhan bertobat. Saya bilang, kalau kau tahu kapan kau mati, masalahnya kan kita nggak tahu, betul-betul. Gak ada yang tahu. Seorang dokter di Siantar baru mati, dokter hebat, spesialis bedah, temannya anaknya menikah, pergilah dia ke gereja, duduk paling depan. Ketika salaman, Bapak Ibu mau salaman dengan yang menikah ini, tiba-tiba dia kok duduk terus. Orang panggil dia, dokter TH, ayo salam. Ketika dipegang, jatuhlah dia dan sudah keras. Pasti dari awal kebaktian sudah mati dia. Hidup ini kan nggak tahu kapan kita mati, betul? Betul Bang Ibu? Ada mama-mama orang bilang begini, Bu, sudah meninggal Mama Siandi. Temannya bilang, kok bisa? Baru ngomong kami kemarin. Saya bilang, jadi kalau baru ngomong kemarin nggak bisa mati. Betul kan? Coba lihat wajah di sebelahnya, salam dia, siapa tahu ini yang terakhir kok salam dia. Karena yang terakhir kan ini masalah kita kan? Langsung orangnya salah dia. Tapi mati itu kan pasti. Betul Bapak Ibu? Ada yang tahu kapan kita mati? Ada jaminan orang yang tua lebih belakangan dari kita? Belum tentu. Belum. Akhirnya, apa akhirnya yang penting? Pendakwa kamu. Berarti yang paling penting sebuah Tuhan berakal. Mantapkan terus akar hidup rohanimu di dalam Kristus. Semakin hari, semakin tidak tergoncangkan. Baca kalimat yang putih 1, 2, 3. Sudah 2 nih. Yang pertama tadi apa? Tumbuh subur di padang gurun. Tumbuh. Mampu hidup, bertahan, berkemenangan. Posisi yang kedua, rakyat kokoh, tidak tergoncang. Yang ketiga, pohon kurma dengan orang percaya. Pohon kurma itu bertumbuh lurus ke atas. Di tengah-tengah padang gurun pasir, pohon kurma kelihatannya gagah sekali. Tumbuh tinggi menjulang ke atas dengan tegak dan kokoh. Walaupun ada badai gurun yang hebat, pohon kurma tetap bertahan dan tetap lurus. Igor menurut jelas ya. Lurus. Lurusnya itu jelas. Tuhan mau kita harus menjadi orang Kristen yang lurus. Lurus dan tidak munafik. Siapa yang mau diberkati Tuhan tahun ini katakan? Salam sebelahnya. Yang lurus-lurus saja kok bro. Yang lurus-lurus saja lah. Itu penting banget ya Bapak Ibu. Perhatikan kata kita. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam apa? Kemunafikan. Munafik itu katanya muka nabi pikiran kotor. Tapi munafik yang sebenarnya itu dari kata hupomuri, bahasa Yunani, dan arti munafik adalah pakai topeng. Jadi munafik itu pada dasarnya artinya pakai topeng. Tahu nih pakai topeng? Ketika ketemu orang dia pakai topeng. Ketika sudah pergi orang itu buka topengnya. Ada lagu sekuler berkata, buka dulu topengmu. Siapa yang mau pacaran dengan laki-laki yang pakai topeng? Makanya banyak perempuan kaget. Pacaran kan baik banget. Ketika jalan tersandung batu, batunya disalahin, ngapain batu di situ? Setelah menikah punya anak 1, 2, istrinya tersandung batu, dia marah, matamu kemana? Saya bertemu dengan seorang wanita di Medan, dia tidak marah ketika suaminya bilang, matamu kemana? Dia bilang, itulah saya, karena mataku tertuju padamu, aku tidak lihat batu. Keren banget, nggak jadi berat. Sekali lagi, kadang hidup itu kan berbeda. Tapi Tuhan mau, yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan saya. Coba berdiri, cari paling sedikit 5 orang. Nggak boleh pakai topeng tahun ini. Nggak boleh. Pokoknya jangan pakai topeng lah tahun ini lah. Jangan pakai topeng. Yang lurus-lurus saja lah. Amin Bapak Ibu. Ayo kita tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Mengapa Bapak Ibu? Tuhan mau kita jadi Kristen pohon kurma. Semua orang punya kemampuan spesial untuk munafik. Yang mana lah wajahnya dia menggambarkan dia? Ya semuanya. Makanya bisa terjadi kita salaman sama orang yang nanti Shalom Bari, apa kabar Pak? Tuhan berkati Bapak.
Tapi di hati aku belum apa kabar. Ada munafik Bapak Ibu. Itu yang lurus-lurus saja. Amin Bapak Ibu. Dengar baik. Akan selalu ada uang tahun ini untukmu. Dengar, yang diberkati Tuhan di dalam ini. Yang bukan milikku, tak perlu mati. Milik orang yang milik orang lah. Makanya selalu berdoa, Tuhan, dua hal aku minta kepadamu. Jangan berikan kepadaku kekayaan atau kau miskin. Jangan berikan aku mental miskin dan mental kaya. Tahu mental miskin? Mental miskin dia bilang pencuri karena gak ada jadi maling. Tapi mental kaya dia bilang lupa Tuhan jadi sombong. Tuhan tidak anti orang miskin dan orang kaya. Saya tanya sebentar, ada nggak orang miskin yang sombong? Sombong berlaku hidup lagi. Tapi saya cek, ada nggak orang kaya yang mencuri? Baru-baru ini saya melayani ibadah Natal BRI Januari kemarin, Bapak Ibu ya, dari Sumatera Utara, dan saya dibuat nginap di Hotel Green Aston. Ketika saya bilang entah kenapa iseng Bapak Ibu jalan jatuh dari kantong yang ngantar saya ini kwitansi pembayaran mereka. Saya cek Bapak Ibu, kamar saya itu harganya 1.800.000 satu malam. Saya nikmati Bapak Ibu. Pagi-pagi saya ngobrol sebentar sama yang layan di resepsionis. Saya bilang, Mbak, pernah nggak orang yang curi anduk di kamar ini? Oh pernah Pak. Dalam hatiku, kalau mampu nginap di hotel seperti ini, pasti bukan orang miskin. Betul nggak? 1.800.000 kali tidur. Kan kita bisa tidur di angkot aja, pas 1.800.000 bisa tidur juga. Kalau dikasih ya tidur aja. Tapi dia bilang gini, hilang juga pertanyaan saya. Ada nggak orang miskin yang nginap di hotel ini? Orang kaya yang tidur di sana, tapi kaya curi anduk juga. Soal mental. Ada mama bilang suaminya, Papi, kenapa? Mami kenapa ribut-ribut? Anduk kita hilang, Papi. Handuk itu yang putih hilang. Kemana dicuri pembantu kita, Papi, dibawa pulang kampung? Handuk yang mana? Yang kita ambil dari hotel itu. Kata barang curian dicuri lagi. Sekali lagi yang mau berkati Tuhan kata, kalau kata yang ini, aku akan lurus-lurus saja, Papi. Kita beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Yuk. Bahasa Alkitab jika ya katakan ya, Bapak Ibu, pertahankan warna hidup dan warna iman. Ketika yang lain semakin pudar dan menggelap, engkau tetap terus terang terus. Filips. Sangat sulit untuk lurus di zaman yang sangat bengkok ini. Setiap kali ada godaan untuk bengkok, ingatlah kembali. Saya berharap kalau Bapak Ibu tidak kemana-mana, waktu kita tidak banyak, nanti malam saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Datanglah nanti di ibadah yang ketiga Bapak Ibu. Karena nanti malam saya ingin share tentang satu tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh bisa eksis luar biasa. Nanti malam saya ingin kita mengerti apa itu pikiran yang diberkati Tuhan, tangan yang diurapi Tuhan, hati yang dijaga Tuhan, kaki yang melangkah dalam kebenaran. Tepuk di sebelahnya, kamu datang lagi. Ada yang tidak tepuk dia bilang, mau salur aku. Yang terakhir, pohon kurma dan orang percaya. Pohon kurma sangat besar manfaatnya. Perhatikan Bapak Ibu, ini dari ensiklopedia. Satu pohon kurma dalam 1 tahun dapat menghasilkan 600 kilogram buah. Dari buahnya, orang membuat jus sari buah kurma yang sangat enak. Bahkan unta pun senang memakan buah kurma. Selain buahnya dimakan, daun kurma juga dipakai sebagai obat herbal dari berbagai penyakit. Batang pohon kurma dibuat untuk membuat berbagai alat rumah tangga. Serta dari serat-seratnya dapat dibuat tali yang kuat. Kesimpulannya, seluruh bagian kurma. Kesimpulannya, di pohon kurma, ini buah kurma yang kadang kita makan di Indomaret. Sekarang sudah jadi obat herbal. Luar biasa ini pohon kurma. Tuhan mau kita harus menjadi Kristen yang jadi berkat dimanapun dan kepada siapa. Seluruh hidup menjadi berkat.
Amin Bapak Ibu. Dimanapun kau berada, jadi berkat. Di sekolah, jadi berkat. Di kantor, jadi berkat. Ketemu keluarga, jadi berkat. Mengapa? Kristen pohon kurma. Kalau tidak jadi berkat, tepuk di sebelahnya. Kristen pohon jengkol. Dan Tuhan mau jadi Kristen apa tadi kita? Kristen pohon kurma. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai sama-sama Bapak Ibu. Kita ulangi. Dikatakan banyak ya. Yang pertama, Kristen pohon kurma mampu bertahan hidup, bahkan berkemenangan di masa sulit sekali. Kristen pohon kurma berakar, kokoh, tidak tergoncangkan. Kristen pohon kurma lurus. Kristen pohon kurma jadi berkat di mana pun kita. Coba sekali lagi sekarang berdiri. Salam sebutkan empat-empatnya kepada yang di sebelah. Ayo, pemain musik silakan. Ayo berdiri. Kau harus jadi pohon kurma. Kau harus jadi Kristen pohon kurma. Satu. Nah, ayo salaman. Jangan hanya salah. 1, 2, 3. Bukan begini.